Manchester City benamkan Chelsea. Firmino masuk radar Barcelona. PSG bakal jual Neymar demi kepentingan Messi dan juga Mbappe. Ronaldo bakal nikahi si seksi Georgina Rodriguez. Luis Suarez disambut meriah fans Gremio. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester City membawa pulang 3 angka dari Stamford Bridge, markas Chelsea dalam pertandingan lanjutan Premier League Jumat dini hari tadi. Skuad asuhan Pep Guardiola menang dengan skor 1-0 berkat gol sematawayang Riyad Mahrez di menit ke-63. Kemenangan ini membuat City mendekati Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris hanya berselisih 5 angka, sedangkan Chelsea masih terpuruk di urutan ke-10 dengan 25 poin. Kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga mendapat sorotan atas kekalahan Chelsea dari City sebab dia tidak melakukan sesuatu yang maksimal seperti menjulurkan tangan untuk menghentikan operan Jack Grealish. Padahal, jika dilihat dari tayangan ulang, bola dalam jangkauannya. Dilansir Sport People, Kepa dianggap oleh fans telah terlibat dalam pengaturan pertandingan. Chelsea tumbang dari City. Faktor kekalahan yang diderita oleh Chelsea satu di antaranya gara-gara cedera Raheem Sterling dan Christian Pulisic di menit-menit awal pertandingan. Mengutip dari ESPN, Graham Potter menerangkan dia sempat frustasi karena 2 pemain andalanya cedera di awal laga. Harapannya adalah kita berada di sini dengan pemain yang fit dan siap untuk bertarung. Lalu, cedera sempat membuat frustasi untuk beberapa waktu, terang Potter. Sterling sendiri alami masalah pada hamstringnya. Sementara cedera Pulisic belum diketahui sampai berita ini diturunkan. Ronaldo terancam tak bisa debut bersama Al Nassr dalam waktu dekat. Selain larangan 2 laga imbas sanksi FA, debut CR7 terancam molor karena gangguan listrik. Hujan lebat yang mengakibatkan terjadinya gangguan listrik di King South University Stadium membuat laga melawan Al Ta'e ditunda hingga Jumat 6 Januari. Hanya saja, belum ada kepastian apakah laga tersebut bisa digelar. Jika partai melawan Al Ta'e tetap tak bisa terlaksana dan tak bisa dijadwal ulang bulan ini, maka debut CR7 akan tertunda dan sanksi pemain 37 tahun itu akan dihitung pada laga melawan Al-Shabab 14 Januari dan Al-Ettifaq pada 22 Januari. Pelatih Benfica, Roger Schmidt, menyebut Chelsea tidak sopan atas pengejaran mereka terhadap Enzo Fernandez. Ia juga menuduh The Blues berpura-pura siap membayar klausul pelepasan sebesar 120 juta euro atau sekitar 1,97 triliun rupiah untuk gelandang Argentina tersebut. Schmidt menegaskan tidak ada seorang pun di Benfica yang ingin melepas Enzo, termasuk dirinya. Chelsea mengumumkan mendapatkan bek baru. Benoit Badiashile diboyong dari AS Monaco dengan harga 38 juta euro atau 624 miliar rupiah. Pemain berusia 21 tahun itu diikat kontrak sampai 2029. Sekedar informasi, Badiashile menjadi pemain reguler di Ligue 1 selama 5 musim terakhir. Dia juga sudah mencatatkan debut senior bersama timnas Prancis. Bek senior timnas Belanda, Daley Blind, resmi menemukan pelabuhan barunya. Ya, pemain 32 tahun itu secara resmi berlabuh ke salah satu raksasa Jerman, Bayern Munchen pada bursa transfer musim dingin 2023. Di Bayern, ex-pemain Manchester United itu mendapat persetujuan kontrak hingga Juni 2023. Itu artinya, dia akan berada di Jerman hanya setengah musim saja. Samuel Umtiti yang sekarang bermain di klub Serie A, Lecce, turun sejak menit awal saat melawan Lazio di Stadio Via del Mare, Rabu 4 Januari. Laga tersebut sempat terhenti saat pendukung tim tamu mulai bersikap rasis terhadap Umtiti. Ia tak sendiri. Pemain sayap Lecce, Lamek Panda juga turut mendapatkan perlakuan serupa. Presiden FIFA dalam sebuah pesan di media sosial meminta supporter untuk tidak lagi meneriakan chant atau nyanyian yang ditujukan untuk menyerang ras seseorang.
Manchester United akan merekrut Jack Butland dari Crystal Palace dengan status pinjaman. Hal itu setelah mendapati Martin Dubravka dipanggil kembali oleh Newcastle United di tengah masa pinjamannya. Ten Hag membenarkan kabar tersebut. Ia menginginkan 3 kiper senior dalam skuadnya karena memainkan penjaga gawang yang tidak berpengalaman di akhir musim dapat berakibat fatal dalam perburuan gelar. Barcelona dikabarkan mengincar pemain Liverpool Roberto Firmino pada bursa transfer musim panas mendatang. Berdasarkan laporan Daily Mail, diketahui Firmino masuk incaran Xavi yang tertarik untuk bisa memperkuat lini serang mereka musim mendatang, terutama karena Memphis Depay juga dikabarkan akan cabut. Dilansir Sport Brief, demi kepentingan Kylian Mbappe dan Lionel Messi, Paris Saint-Germain telah mengambil keputusan untuk menjual Neymar. Pasalnya, dengan menjual Neymar, PSG punya cukup uang untuk menggaji La Pulga yang kontraknya bakal diperpanjang. Sementara itu, untuk Mbappe, penjualan Neymar menjadi salah satu permintaan agar dirinya bertahan di PSG. Penjualan Neymar pada bursa transfer musim panas 2023 juga untuk merumuskan kembali proyek olahraga Le Parisien. Kedatangan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr membawa kegemparan di luar lapangan terkait hubungan asmara dengan Georgina Rodriguez yang belum sah sebagai suami istri. Sementara hidup bersama tanpa menikah adalah perbuatan melanggar hukum di Arab Saudi. Pengacara asal Arab Saudi yang tak mau disebutkan namanya juga angkat bicara. Menurutnya, hukum di Arab Saudi melarang pasangan kubel-kebel untuk tinggal satu atap. Apakah dengan aturan ini, Ronaldo akan segera menikahi Georgina? Pendukung klub Liga Brasil, Grêmio, memadati Stadion Arena do Grêmio untuk menyambut kehadiran mantan striker top Eropa Luis Suarez pada Kamis 6 Januari. Dalam sambutannya di depan para fan Grêmio, Suarez sempat meneteskan air mata setelah melihat video keluarganya ditampilkan di layar lebar. Penjaga gawang asal Meksiko, Guillermo Ochoa, tampil impresif dalam debutnya bersama klub papan bawah Serie A Italia, Salernitana. Tapi, 9 penyelamatan yang dilakukan Ochoa gagal berujung poin karena Salernitana dikalahkan AC Milan 2-1 di Stadion Arreci pada Giornata ke-16 alias pasca rehat 7,5 pekan usai Piala Dunia 2022, Rabu 4 Januari. Cape Verde jadi negara pertama yang bakal mengabadikan nama Pele sebagai nama stadion seiring usulan dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurut Perdana Menteri Cape Verde, Jose Ulisses Correa e Silva, Stadion Nasional de Cabo Verde berkapasitas 15.000 tempat duduk yang terletak tepat di luar ibu kota Praia akan berubah nama menjadi Stadion Pele. Menurut Silva, Cape Verde dan Brazil punya sejarah kedekatan yang cukup panjang. Dikutip dari Sky Sport, Newcastle United tetap dalam pembicaraan dengan Real Valladolid untuk merekrut bek kanan Ivan Fresneda. Official The Magpies beberapa kali menyaksikan pemain berusia 18 tahun itu, termasuk melawan mantan timnya Real Madrid pada Jumat 30 Desember. Fresneda yang telah membuat 7 penampilan untuk Valladolid dan terikat kontrak hingga 2025 juga dipantau oleh raksasa Eropa, Juventus dan Borussia Dortmund. Brentford mengontrak penyerang Freiburg Kevin Schade dengan status pinjaman hingga akhir musim. The Bees berharap untuk membuat kesepakatan permanen dengan biaya rekor klub sekitar 20 juta pounds di musim panas mendatang. Pemain Jerman berusia 21 tahun itu akan menandatangani kontrak 5 tahun dengan tim Liga Premier tersebut. Lazio secara mengejutkan dikalahkan oleh tim papan tengah Lecce di laga Serie A. Maurizio Sarri mengakui secara jantan kekalahan yang diderita oleh anak asuhnya itu sebagai alarm peringatan dan ia menolak menggunakan jeda panjang Piala Dunia sebagai alasan. Baginya, permasalahan Bianco Celesti dalam beberapa tahun terakhir adalah faktor mental. Sarri mengeluhkan hal tersebut. Ini bukan masalah taktis, ini tentang bekerja dengan 25 kepala. Piala Super Spanyol akan dimulai minggu depan dalam format 4 besar dengan Federasi Sepak Bola Spanyol menggunakannya sebagai kesempatan untuk menghadirkan teknologi baru. Menurut Football Espana, untuk pertama kalinya VAR otomatis untuk offside akan digunakan pada ajang yang digelar di Riyadh, Arab Saudi tersebut. Laga Piala Super Spanyol akan mempertemukan antara Real Madrid kontra Valencia dan Barcelona versus Real Betis. Manchester United dilaporkan menawar bintang Atletico Madrid João Felix di bursa transfer Januari. Namun,
The Devils enggan menjadikan ini sebagai perekrutan permanen. Manajemen MU diklaim hanya ingin meminjam pemain internasional Portugal tersebut di paruh kedua musim ini, dengan kubu setan merah menyiapkan proposal senilai 3,5 juta pounds untuk Joe Felix. Pihak Atletico sendiri belum menanggapi ketertarikan Manchester United secara formal. Legenda sepak bola Inggris Alan Shearer menghardik pelatih Arsenal Mikel Arteta yang dinilai tak menjaga ucapan. Dalam hal ini, Arteta sempat mengamuk dengan menyerang wasit via perkataan keras seusai Arsenal ditahan imbang Newcastle United pada lanjutan Liga Premier Inggris Rabu 4 Januari. Arteta seharusnya bisa menahan diri. Orang-orang di sekitarnya harus mengingatkan dia untuk selalu tenang, ujar Shearer dilansir dari Sport People. Pelatih Manchester City Pep Guardiola meyakini jika Arsenal terus mengumpulkan poin dengan kecepatan seperti ini, mustahil bisa bersaing melawan mereka. The Gunners asuhan Mikel Arteta telah memenangi 14 dari 17 pertandingan Liga Inggris musim ini, hanya kalah sekali dan membukukan 44 poin. Guardiola percaya jika Arsenal konsisten, mereka bisa mengumpulkan 100 poin dan itu akan sangat sulit bagi City untuk meraih gelar Liga Inggris. Masa depan David De Gea di Manchester United masih menjadi tanda tanya seiring kontrak yang menuju penghabisan. Tapi ia santai menghadapi situasi ini. Penjaga gawang 32 tahun itu bahkan berharap bisa menaikkan kontrak baru di Old Trafford. Dia telah menghabiskan lebih dari 1 dekade di United sejak bergabung dari Atletico Madrid pada 2011 dan berharap bisa menyudahi karir bermainnya di teater impian. Penyerang Luis Alberto tidak ada dalam skuad Lazio asuhan Maurizio Sarri yang melakukan perjalanan untuk pertandingan Serie A melawan Lecce kemarin. Pencoretan ini bersamaan dengan rumor kepindahan Alberto ke klub kontestan La Liga, Cadiz. Presiden Cadiz Manuel Vizcaino pada media mengatakan jika Alberto tertarik untuk bergabung ke klubnya pada Januari ini. Mantan penyerang Manchester United, Louis Saha, mengklaim Marcus Rashford merupakan talenta terbesar klub sejak Cristiano Ronaldo. Marcus Rashford menjalani musim 2022-2023 yang luar biasa di bawah asuhan Erik ten Hag di Manchester United. Louis Saha mengakui kemajuannya dan yang terpenting, bakatnya. Rashford sendiri mencetak gol ke-12 musim ini di semua kompetisi saat United menekuk Bournemouth pada 3 Januari lalu. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!